Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Delamina Felia. Saya tinggal di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sekarang saya bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Saya sekarang sudah semester 3 dan saya mengambil jurusan PGMI. Saya akan membacakan dongeng, kura-kura, dan monyet. Di sebuah hutan belantara, hiduplah seekor monyet dan kura-kura yang bersahabat. Kura-kura bernama Cici, sedangkan monyet bernama Mona. Persahabatan mereka sangatlah erat. Mereka selalu bermain bersama, bahkan mereka terkadang mencari makan pun juga bersama-sama. Hingga pada suatu hari, ketika Mona dan Cici bermain bersama di pinggir sungai, Cici melihat sebatang pohon pisang yang hanyut di sungai. Cici berpikir, mungkin dengan ia menanam pohon pisang, pasti akan menyenangkan ketika memanennya. Kemudian Cici berkata kepada Mona, Mona, apakah kau melihat batang pohon pisang itu? Mona menjawab, ya, ada apa, Cici? Cici berkata lagi, bagaimana jika kita menanamnya? Bukankah menyenangkan memanen pohon pisang sendiri? Mona berkata, baiklah, karena pohonnya hanya ada satu, aku mau bagian pucuknya ya. Cici pun setuju dengan apa yang dikatakan Mona. Sehingga mereka memotong pohon pisang tersebut menjadi dua bagian. Mona bagian pucuknya, sedangkan Cici bagian pangkalnya. Mona berpikir dengan menanam pucuknya, pohon pisang yang ditanam akan segera berbuah. Karena ia pikir buah pisang ada di bagian atas pohon pisang, bukan di bagian pangkal. Namun, yang ia pikirkan berbanding terbalik dengan kenyataannya. Justru pohon pisang yang ditanam layu dan membusuk. Cici merawat pohon pisangnya dengan penuh hati-hati. Ia mencari tempat dengan pencahayaan yang baik. Ia juga memberi pupuk, menyiraminya setiap hari. Dan ia membersihkan rumput yang mengganggu pertumbuhan pohon pisangnya. Hingga pada suatu hari, ketika Mona berkunjung ke rumah Cici, Mona berkata kepada Cici, wahai Cici sahabatku, apakah ini pohon pisangmu? Cici menjawab, ya, ada apa Mona? Mona berkata, aku hanya terkejut melihat milikmu begitu segar dan tumbuh dengan baik, sedangkan milikku telah mengering dan mati. Cici berkata kepada Mona, tidak apa sahabatku, karena milikmu telah mati. Nanti jika pisangku berbuah, aku akan memberimu. Kau tidak perlu bersedih sahabatku. Mona yang mendengarnya pun senang. Ia berterima kasih kepada Cici. Terima kasih Cici. Sama-sama Mona. Mona pun pulang dengan gembira. Kemudian tak terasa setelah beberapa bulan, pohon pisang Cici pun berbuah dan masak. Namun, Cici bingung bagaimana cara memetiknya. Lalu ia teringat janji untuk memberi Mona pisang. Jadi, Cici berpikir, aku minta bantuan Mona saja. Kan Mona pandai memanjat. Dan aku juga berjanji kepadanya untuk memberi pisang. Jadi, aku pikir ini ide yang bagus. Cici pun datang ke rumah Mona. Ia berkata kepada Mona, wahai sahabatku Mona, pisangku sekarang telah masak. Maukah kau mematikannya untukku? Aku akan memberimu sebagian pisangku juga. Mona berkata, baiklah sahabatku Cici, ayo sekarang ke rumahmu. Mona dan Cici pun pergi bersama-sama ke rumah Cici. Saat Mona melihat pohon pisang Cici yang memiliki buah yang lebat,
Mona berubah pikiran untuk membantu Cici. Ia berpikir, alangkah baiknya jika semua pisang itu untuknya. Mona pun langsung memanjat pohon pisang Cici. Cici, bolehkah aku mencicipi buah pisangmu? Cici menjawab, baiklah Mona, tapi tolong beri aku juga ya. Mona memanjat pohon pisangnya dan memakan buahnya satu persatu. Cici berkata lagi kepada Mona, Mona, tolong beri aku juga. Mona berkata, sebentar Cici, biarkan aku merasakan untukmu. Yang kumakan tidak enak rasanya. Cici berkata lagi, tidak apa Mona, beri aku satu. Mona berkata lagi, Cici, kau bisa sabar tidak? Biarkan aku mencari buah terbaik untukmu. Mona mengatakan hal itu sambil marah-marah. Ia tetap memakan buah pisang Cici dan menghabisinya. Cici pun marah kepada Mona. Karena ia marah kepada Mona, ia pun mulai menggoyang-goyangkan pohon pisangnya, sehingga Mona pun jatuh. Mona pun terluka. Mona berkata kepada Cici, Cici, tolong bantu aku kesakitan. Cici berkata kepada Mona, tidak, aku tidak mau lagi membantumu. Aku sudah merasa terhianati dan sakit hati karenamu. Cici pun meninggalkan Mona. Mona pun berbaring sendirian dan terluka. Ia menyesali perbuatannya yang telah mengkhianati Cici. Jadi, pesan moral yang dapat diambil di sini ialah kita sebagai manusia tidak boleh rakus terhadap milik orang lain. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain karena nantinya itu akan merugikan kita sendiri dan merugikan orang lain. Kita juga tidak boleh menyakiti perasaan orang lain, apalagi yang merupakan sahabat terdekat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.